Di malam yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan, Ayana justru menemukan kebenaran yang menghancurkan segalanya. Di balik gaun pengantin dan senyum palsu, tersimpan rencana keji yang bisa merenggut nyawanya dan warisan keluarganya. Saat cinta berubah menjadi racun, dan kepercayaan menjadi senjata paling berbahaya, Ayana hanya punya dua pilihan. Teriak dan hancur, atau diam, menyusun balas dendam, dan menang. Inilah kisah seorang perempuan yang bangkit dari pengkhianatan, menantang kematian, dan mengubah luka menjadi fondasi kekuatan sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Ayana terkikik pelan, mengangkat sedikit gaun pengantinnya yang berat lalu berjalan jinjit menuju sebuah lemari pakaian besar yang berada di sudut ruangan. Lemari itu adalah jenis walk-in closet yang cukup luas. Dengan hati-hati, Ayana masuk ke dalam lemari tersebut. Ia menyelinap di balik deretan mantel tebal yang tergantung, memastikan tubuh mungilnya tertutup sempurna. Namun matanya masih bisa mengintip melalui celah kecil di antara pintu lemari yang ia biarkan sedikit terbuka. Jantungnya berdebar kencang bukan karena takut, melainkan karena antusiasme menanti reaksi Rudy. Langkah kaki terdengar memasuki ruangan. Langkah itu terdengar tegas dan berat. Namun gerakan Ayana terhenti seketika. Tubuhnya membeku. Dari celah pintu lemari, ia melihat sosok yang masuk itu. Itu bukan Rudy. Sosok itu mengenakan pakaian serba hitam, jaket kulit hitam, celana jeans gelap, dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Postur tubuhnya tegap, namun jelas berbeda dengan postur Rudy. Setelah mengunci pintu kamar hotel dengan tenang dan memasang rantai pengaman, pria itu berbalik dan berjalan lurus tepat ke arah lemari tempat Ayana bersembunyi. Tatapannya tajam, seolah ia tahu persis di mana Ayana berada. Indra tidak membawa senjata tajam. Yang ia pegang hanyalah sebuah ponsel pintar. Ia menatap Ayana bukan dengan tatapan nafsu atau kejam, melainkan tatapan dingin yang penuh urgensi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Indra mengarahkan layar ponselnya ke wajah Ayana dan menekan tombol putar pada sebuah aplikasi perekam suara. Suara yang keluar dari rekaman itu begitu jernih. Itu suara Rudy, terdengar sedang tertawa renyah, meremehkan dan jahat. Tenang saja, setelah malam ini dia resmi jadi milikku dan itu artinya hartanya juga selangkah lagi jadi milik kita. Rencanaku sudah matang. Dalam 3 bulan aku akan buat dia gila. Aku akan buat dia merasa dia mewarisi kegilaan ibunya. Dunia Ayana seakan runtuh saat itu juga. Wajahnya pucat pasi seputih kain kafan. Tiba-tiba terdengar suara dari lorong hotel. Suara langkah kaki lain mendekat. Itu suara Rudy yang asli. Gagang pintu mulai bergerak ditekan dari luar. Indra berjongkok di hadapan Ayana. Dengan suara bisikan yang sangat pelan namun tegas, Indra berkata, "Kamu punya 2 pilihan sekarang. Pilihan pertama, kamu teriak sekarang. Tapi aku jamin tanpa bukti, dia akan memutarbalikkan fakta. Rencana dia untuk membuatmu terlihat gila akan dimulai lebih cepat malam ini juga. Kamu akan mati perlahan di tangannya." Indra melanjutkan bisikannya. Pilihan kedua, kamu diam. Hapus air matamu. Ikut permainannya untuk sementara waktu. Sementara itu, aku akan membantumu menyusun serangan balik. Pilih sekarang, Ayana. Teriak dan kalah atau diam dan menang. Ayana menatap Indra dengan pandangan nanar. Air matanya masih mengalir. Namun di balik kepedihan itu, perlahan muncul nyala api kemarahan. Ia mengangguk pelan. Ia memilih untuk bertarung. Ayana melangkah cepat ke kamar mandi, membasuh wajahnya, lalu dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia membuka kunci pintu kamar. Pintu terbuka. Rudy berdiri di sana dengan senyum lebar yang memamerkan deretan gigi putihnya yang rapi. "Maaf, Mas. Tadi aku di kamar mandi gak dengar kalau Mas ketuk pintu," ucap Ayana. Suaranya terdengar parau. Rudy langsung melangkah masuk, memeluk Ayana erat. Saat tubuh Rudy bersentuhan, Ayana merasakan dorongan kuat untuk muntah. Pelukan yang dulu terasa hangat kini terasa seperti lilitan ular piton.
Dengan menggunakan taksi online dan berganti kendaraan di tengah jalan untuk memastikan tidak ada yang membuntuti, Ayana menuju sebuah kafe kecil yang tersembunyi di pinggiran kota. Indra duduk di sudut kafe yang paling gelap. Ia langsung menyodorkan sebuah amplop coklat tebal. Aku menelusuri ulang kasus kecelakaan mobil yang menewaskan ayahmu setahun yang lalu. Polisi saat itu menutup kasusnya sebagai kecelakaan tunggal akibat remblong. Tapi naluriku berkata lain. Ayana membuka amplop itu. Itu bukti transaksi. 3 hari sebelum kecelakaan ayahmu, ada transfer uang dalam jumlah besar dari rekening pribadi Rudy ke seseorang bernama Jarod, mantan mekanik. Ayana membekap mulutnya. Dia membunuh ayahmu, Ayana. Ini bukan sekadar perselingkuhan, ini pembunuhan berencana. Saat ia pulang ke rumah, ia menemukan Rudy sedang duduk di ruang tamu bersama Zahra. Boleh ya dia menginap di sini sementara waktu sampai dapat tempat baru. Rumah kita kan besar, banyak kamar kosong. Bujuk Rudy. Ayana memaksakan senyum ramah. Ya ampun, Mbak Zahra, jangan sungkan. Tentu saja boleh, anggap saja rumah sendiri. Malam itu juga saat Rudy dan Zahra sedang sibuk mengobrol, Ayana menyelinap ke ruang kerja Rudy. Ia mengeluarkan beberapa perangkat kamera pengintai super kecil berbentuk kancing yang diberikan Indra tadi siang. Dengan cekatan, Ayana menempelkan kamera-kamera itu di titik-titik strategis di balik lukisan ruang tamu, di sela-sela buku di ruang kerja, dan di dapur bersih. Sesaat sebelum tidur, Ayana mengecek hasil rekaman kamera di ponselnya. Layar ponsel menampilkan visual ruang dapur yang jelas. Di sana terlihat Rudy sedang membuat minuman. Ia menyeduh teh herbal yang biasa diminum Ayana. Namun, gerakan Rudy mencurigakan. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang, lalu mengeluarkan bungkusan kecil dari saku celananya. Rudy menuangkan bubuk putih dari bungkusan itu ke dalam cangkir teh Ayana, lalu mengaduknya hingga larut sempurna. Ayana merekam adegan itu. Bukti pertama percobaan peracunan sudah di tangan. Silakan racik racunmu, Mas. Tapi jangan harap setetes pun akan masuk ke tubuhku. Bisik Ayana dalam hati. Pagi itu, Rudy melaksanakan rencana puncaknya. Ayana yang sudah siap dengan skenarionya langsung berakting histeris. Ia menjerit-jerit, menangis dan meringkuk di sudut ruangan. Rudy segera menelepon pengacaranya dan dokter psikiater yang sudah ia bayar mahal. Namun, dokter setia, dokter yang dikirim Indra, tiba. Pemeriksaan dilakukan di kamar tidur utama. Rudy berdiri di sudut ruangan, melipat tangan di dada dengan senyum penuh kemenangan. Ibu Ayana, bisa dengar saya? Tanya dokter setia. Ayana perlahan mengangkat kepalanya. Tatapan matanya yang tadi liar dan kosong tiba-tiba berubah menjadi tenang, fokus, dan tajam. Saya bisa mendengar dokter dengan sangat jelas, jawab Ayana. Suaranya jernih, tegas, dan berwibawa. Rudy terenganga. Teh buatanmu rasanya agak pahit, Mas. Jadi, sejak hari pertama kamu membuatnya, aku selalu membuangnya ke pot tanaman. Bisik Ayana ke telinga Rudy. Wajah Rudy memucat pasi. Ayana naik ke atas panggung dengan langkah tenang. Malam ini adalah tentang kebenaran. Saya ingin memperkenalkan orang yang paling ambisius dalam memajukan, atau mungkin menghancurkan, perusahaan ini. Suami saya Rudy. Belum selesai kalimat Rudy, tiba-tiba lampu utama ballroom padam total. Ruangan menjadi gelap gulita. Apa yang terpampang di layar raksasa itu, membuat darah Rudy membeku seketika. Video itu menampilkan rekaman CCTV resolusi tinggi, memperlihatkan Rudy dan Zahra sedang tertawa terbahak-bahak. Kalau dia mulai curiga, ya kita buat dia menyusul bapaknya. Remblong lagi atau overdosis obat. Gampang kan? Suara Rudy terdengar menggelegar melalui sound system. Rudy mundur terhuyung-huyung. Bohong. Itu video editan, teriak Rudy histeris. Ia mencoba lari, tapi kerumunan wartawan sudah menyerbunya. Rudy berhasil masuk ke halaman belakang. Pukul 2 dini hari, hujan turun dengan deras, disertai petir yang menyambar-nyambar. Rudy berjalan mengendap-endap menuju tangga. Namun lampu ruangan tiba-tiba menyala terang, Indra sedang menunggunya. Rudy mencabut pistolnya. Dor. Sebuah tembakan meletus, menyerempet lengan kiri Indra.
Rudy berlari menaiki tangga. Ayana sampai di balkon. Rudy muncul dari balik pintu. Pistol di tangannya terarah lurus ke dada Ayana. Kamu itu cuma bubuk. Indra menerjang tubuh Rudy dari belakang. Terjadi pergulatan sengit. Rudy berhasil mengambil pistolnya. Ayana teringat semua latihan pertahanan diri. Saat Rudy belum sempat mengokang pistolnya, Ayana berlari menerjang, melakukan tendangan front kick sekuat tenaga ke ulu hati Rudy, disusul dorongan keras ke bahu pria itu. Tubuhnya melayang melewati pagar balkon yang rendah. Bra! Terdengar suara hantaman keras saat tubuh Rudy mendarat di atas atap mobil Indra. Di ruang sidang yang sesak, hakim membacakan putusan. Keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap ayah Ayana, percobaan pembunuhan terhadap Ayana, penipuan, penggelapan dana perusahaan, serta penyerangan dengan senjata api. Menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa 1, Rudy dan terdakwa 2 Zahra. Ayana melangkah maju menembus hujan. Ia mendekati brankar tempat Rudy dibaringkan di luar pengadilan. Ayana perlahan mengangkat tangan kirinya, memperlihatkan cincin kawin emas bertahta berlian. Dengan gerakan tenang, Ayana melepaskan cincin itu. Ia menjatuhkannya tepat di atas dada Rudy yang naik turun menahan sakit. Bawalah, ucap Ayana dingin. Anggap itu sedekah terakhirku. Karena mulai detik ini tidak ada 1 rupiah pun dari harta ayahku yang bisa kamu nikmati. Sore itu, sepulang dari kantor, Ayana mengarahkan mobilnya ke sebuah pemakaman umum. Ia berjongkok, mengusap nisan orang tuanya dengan lembut. Ibu, ayah, semuanya sudah selesai. Mereka pasti bangga padamu. Sebuah suara bariton yang familiar terdengar dari belakang. Indra berdiri di sana, tidak lagi mengenakan jaket kulit hitam, melainkan kemeja biru muda. Aku mampir membawakan ini. Indra menunjukkan sebuah map plastik. Laporan penutupan kasus. Secara teknis, kontrak profesional memang selesai, kata Indra pelan. Tapi aku dengar perusahaan Kusuma sedang mencari kepala keamanan baru yang bisa dipercaya. Ayana tertawa kecil, tawa yang lepas dan bahagia. Oh ya, kebetulan sekali. Syaratnya berat, loh. Kepala keamanan saya harus siap menemani saya makan malam sesekali di akhir pekan. Indra tersenyum lebar. Saya rasa saya memenuhi kualifikasi itu. Malam pertama Ayana dan Indra di luar konteks pekerjaan terasa ringan dan menyenangkan. Mereka memilih sebuah restoran Italia sederhana yang menyajikan pasta terbaik di kota. Ayana, kini mengenakan blus sutra berwarna hijau zamrud dan celana panjang hitam, tersenyum lebar mendengar cerita konyol Indra tentang pengalamannya menyamar sebagai tukang ledeng untuk memecahkan kasus perselingkuhan. Tawa Ayana terdengar renyah, tawa yang benar-benar berasal dari hati, bukan senyum paksaan yang harus ia kenakan selama berbulan-bulan. Jadi, kamu benar-benar menyelamatkan aku dari pembunuhan, dan sekarang kamu jadi kepala keamananku, dan bahkan kamu juga menyelamatkan krisis menu makan malamku. Goda Ayana, memotong sepotong kecil ravioli. Indra balas menatapnya. Senyumnya lembut. Aku rasa ini adalah kontrak jangka panjang yang tidak akan pernah selesai, Ayana. Mungkin kita perlu membuat perjanjian baru, tidak ada pekerjaan di hari Sabtu. Ayana mengangkat gelas air mineralnya. Setuju. Untuk masa depan yang tanpa drama dan tanpa racun. Kehidupan profesional Ayana tetap penuh tantangan. Pagi itu, saat ia menghadiri rapat dewan direksi, sebuah proposal merger yang agresif dari pesaing lama, PT Raja Wali, tiba-tiba diajukan. Proposal itu dirancang untuk memaksa Ayana menjual saham mayoritasnya dengan harga yang terbilang rendah. Ayana, mengenakan blazer biru tua yang tajam, membaca dokumen itu dengan tenang. Saat Direktur Keuangan, yang diduga sudah disuap oleh Raja Wali, mulai memaksanya untuk menerima, Ayana memotongnya dengan suara tegas. Perusahaan Kusuma tidak untuk dijual, apalagi dengan harga sampah seperti ini. Kami telah melewati badai yang lebih besar dari ancaman merger Anda. Tiba-tiba, lampu di ruang rapat padam. Dalam kegelapan, Indra yang berdiri di dekat pintu, dengan cepat mengamankan Ayana. Ada masalah teknis, tapi tidak perlu panik. Suara Indra terdengar tenang. Saat lampu menyala kembali, Direktur Keuangan itu sudah tidak ada di kursinya. Di meja,
Tergeletak sebuah flash drive kecil berisi rekaman suap yang baru saja dikirimkan Indra ke ponsel Ayana. Ayana tersenyum, menatap mata anggota dewan direksi yang lain. Siapa selanjutnya yang mau mencoba mengancam integritas Kusuma? Setelah mempertimbangkan dengan matang, Ayana memutuskan untuk menjual rumah mewah peninggalan orang tuanya. Rumah itu terlalu penuh dengan bayangan dan kenangan pahit akan pengkhianatan Rudy. Ia membeli sebuah penthouse modern di pusat kota yang memiliki pemandangan cakrawala yang indah. Malam perpisahan di rumah lama, Ayana dan Indra berdiri di balkon tempat Rudy dulu jatuh. Langit malam cerah. Ayana mengenakan piyama sutra, memegang sebuah kotak kayu kecil berisi kartu nama Indra dan cincin kawin emas yang ia ambil kembali dari polisi sebagai barang bukti terakhir. Ayana membuka kotak itu, mengeluarkan cincin kawinnya. Ini adalah lambang dari kebodohanku, bisik Ayana. Indra memeluk bahu Ayana. Tidak, itu adalah trofi. Kamu menggunakannya untuk menipu penipumu. Ayana tersenyum. Ia tidak membuang cincin itu. Sebaliknya, ia menyimpannya, menerima masa lalunya sebagai bagian dari kekuatannya. Ayo, kita pulang. Ke rumah kita yang baru. Mereka berjalan menuju mobil. Saat mobil mereka menjauh, Ayana melihat ke belakang untuk terakhir kalinya. Rumah besar itu kini gelap dan kosong, tidak lagi menakutkan. Ia sudah bebas sepenuhnya. Ayana dan Indra benar-benar menikmati hidup baru mereka di penthouse. Ruangan kerja Ayana, yang menghadap langsung ke Cakrawala Jakarta yang berkilauan, menjadi pusat strategi dan perencanaan. Suatu malam, Ayana sedang meninjau laporan keuangan yang rumit ketika Indra, yang duduk di sofa dekatnya, mendeteksi adanya upaya peretasan pada server Kusuma yang tersembunyi. Ada yang mencoba merangkai pancingan phishing baru melalui email HRD, bisik Indra, matanya fokus pada layar laptopnya. Ayana segera merespon tanpa panik. Blokir jalur komunikasi ke Departemen Legal, mereka yang paling rentan. Lalu gunakan umpan balik kode yang kita siapkan. Beri mereka data palsu agar peretas itu membuang-buang waktu. Mereka bekerja dalam keheningan yang efisien, ritme mereka sinkron, satu pikiran. Dalam 10 menit, ancaman itu berhasil dinetralisir. Ayana bersandar di kursinya, menghela napas lega. Sinergi yang mematikan, gumamnya sambil tersenyum ke arah Indra. Indra menutup laptopnya dan berdiri, mengulurkan tangan ke Ayana. Waktu istirahat. Kita perlu merayakan kemenangan kecil ini. Mereka berjalan menuju balkon besar penthouse. Udara malam di ketinggian terasa sejuk dan segar. Setelah beberapa saat menikmati pemandangan, Indra berbalik menghadap Ayana. Ia memasukkan tangan ke saku celananya, dan Ayana merasakan jantungnya berdebar. Indra tidak mengeluarkan cincin berlian, melainkan sebuah kunci perak sederhana. Ini kunci duplikat pintu rumah kita, kata Indra, suaranya pelan dan penuh makna. Aku tidak memberikannya di hari pertama karena aku ingin kamu memberikannya kepadaku. Aku tidak ingin kamu merasakan paksaan atau jebakan lagi. Kunci ini melambangkan kepercayaan. Ayana, biarkan aku mengamankan hidupmu, selamanya. Bukan hanya sebagai kepala keamanan, tapi sebagai rekan hidup. Ayana menatap kunci itu, matanya berkaca-kaca bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa haru dan kebahagiaan sejati. Ia mengambil kunci itu dan menautkan jari mereka. Kontrak ini berlaku seumur hidup, jawab Ayana, senyumnya kini benar-benar murni. 5 tahun kemudian, Ayana, yang kini dijuluki Iron Lady di dunia korporat, berdiri di panggung utama konferensi bisnis Asia Tenggara. Ia tidak lagi mengenakan blazer kaku, melainkan gaun panjang berwarna marun yang anggun, menonjolkan aura kekuatannya. Di jari manisnya, bukan cincin berlian, melainkan cincin emas putih polos yang diberikan Indra di hari pernikahan sederhana mereka setahun lalu. Pidatonya tentang etika bisnis dan kepemimpinan yang berintegritas memukau ribuan audiens. Kekuatan terbesar sebuah perusahaan, ucap Ayana ke mikrofon, suaranya penuh keyakinan, bukan terletak pada berapa banyak aset yang dimiliki, tetapi pada seberapa kuat integritas dan kepercayaan yang kita bangun. Saya belajar bahwa kadang, kehancuran terbesar adalah awal dari fondasi yang paling kokoh. Saat ia menutup pidato dengan tepuk tangan meriah, Ayana menoleh ke belakang panggung. Indra berdiri di sana, mengenakan setelan jas yang rapi,
Senyum bangga menghiasi wajahnya. Ia tidak lagi hanya bertugas melindungi, tetapi menjadi penasihat terdekat dan belahan jiwa Ayana. Ayana melangkah turun, menuju masa depan yang ia rancang sendiri, bebas dari racun dan pengkhianatan, didampingi oleh cinta sejati yang lahir dari abu konflik. 6 bulan setelah konferensi bisnis Asia Tenggara, Ayana berada di Dubai, bersiap menandatangani kesepakatan ekspor mineral kusuma ke Timur Tengah. Ini adalah langkah paling ambisius perusahaan. Ruang pertemuan di lantai atas gedung pencakar langit mewah itu terasa dingin. Ayana, dalam setelan krem elegan, meninjau ulang kontrak. Indra, yang kini menjabat sebagai Chief Strategy Officer merangkap kepala keamanan global, duduk di sampingnya, matanya memindai setiap wajah di meja panjang. Salah satu perwakilan mitra bisnis dari konsorsium lokal, Tuan Farik, terlihat gelisah. Indra menyadari bahwa Tuan Farik baru saja menerima sebuah pesan singkat di bawah meja. Tiba-tiba, alarm kebakaran di gedung itu berbunyi, sebuah gangguan yang mirip trik lama Indra, namun kali ini bukan ulahnya. Saat semua orang berebut keluar, Tuan Farik mencoba menyambar tas Ayana yang berisi salinan rahasia formula pengolahan mineral kusuma. Indra bertindak cepat, tanpa menarik perhatian, ia menahan lengan Farik. Kesepakatan ini aman, tapi informasi kusuma tidak. Bisik Indra saat ia menyeret Farik menjauh dari kerumunan, menyerahkannya kepada tim keamanan lokal yang sudah disiapkan. Ayana tersenyum, kembali duduk di meja yang kosong, menunggu sisa tim kembali. Kerjasama mereka semakin mulus, menaklukkan ancaman di level global. Setelah kembali dari Dubai, Ayana dan Indra memutuskan untuk merayakan kemitraan dan keberhasilan mereka dengan cara yang lebih bermakna. Mereka mendirikan Yayasan Integritas Kusuma, sebuah lembaga nirlaba yang didedikasikan untuk memberikan bantuan hukum dan dukungan finansial bagi korban kejahatan kerah putih dan penipuan. Ruangan peresmian yayasan itu dipenuhi dengan karangan bunga dan foto-foto mendiang orang tua Ayana. Saat konferensi pers berakhir, Ayana dan Indra berdiri di samping plakat peresmian yang diukir indah. Indra merangkul Ayana. Ini adalah trofi terbesar kita, Ayana. Kita tidak hanya menghancurkan racun, tapi kita mengubah abu menjadi sesuatu yang membangun, ucap Indra, menatap Ayana. Ayana menyentuh cincin kawin putih polosnya. Ya, ini adalah warisan kita yang sesungguhnya. Kebenaran selalu lebih kuat daripada kebohongan, dan kepercayaan akan selalu mengalahkan pengkhianatan. Tiba-tiba, seorang asisten datang membawa sebuah surat dengan amplop berlogo kepolisian. Itu adalah permintaan izin kunjungan dari Rudy, yang kini meringkuk di penjara seumur hidup, meminta bertemu Ayana untuk pengakuan terakhir. Ayana membaca surat itu, lalu merobeknya menjadi 2 tanpa ekspresi. Dia tidak lagi memiliki ruang dalam hidupku. Kebenaran sudah terungkap di pengadilan. Tidak ada yang perlu didengar lagi, kata Ayana tegas. Mereka berdua berjalan menjauh, meninggalkan masa lalu sepenuhnya di belakang mereka. 2 bulan setelah peresmian yayasan, Ayana dan Indra mengambil cuti panjang pertama mereka. Mereka memilih sebuah villa pribadi yang tersembunyi di perbukitan Ubud, Bali, jauh dari kebisingan Jakarta dan urusan kusuma. Suatu sore, mereka duduk di balkon kayu yang dikelilingi sawah hijau berundak, menikmati teh herbal dan keheningan yang damai. Ayana, kini dalam balutan kaftan sutra berwarna terakota yang santai, menyandarkan kepalanya di bahu Indra. Aku baru menyadari, kita tidak pernah punya hari yang benar-benar santai, bisiknya. Indra memejamkan mata, menghirup aroma alam. Mungkin karena kita saling menemukan saat perang, Ayana. Kita terbiasa dengan urgensi. Tapi aku janji, kita akan terbiasa dengan kedamaian. Ayana mengangkat wajahnya, menatap Indra dengan mata penuh cinta. Terima kasih telah membawaku ke sini. Terima kasih telah menunjukkan padaku bahwa hidup tidak harus selalu tentang pertarungan. Indra tersenyum, lalu menautkan jari mereka. Di pergelangan tangannya, bekas luka tembak yang sudah memudar terlihat samar. Luka itu kini hanya menjadi kisah, bukan lagi rantai yang mengikat. Kedamaian di Ubud harus terganggu ketika laporan mendesak tiba dari Jakarta. Seorang pesaing di Tiongkok mencoba memotong jalur pasokan utama kusuma, mengancam untuk menahan pengiriman batch mineral penting yang dibutuhkan untuk kontrak besar di Eropa. Ancaman ini dirancang untuk memicu denda kontrak yang masif dan menjatuhkan harga saham kusuma.
Ayana dan Indra segera kembali. Di ruang pertemuan Kusuma yang dipenuhi peta digital global, Ayana berdiri di depan layar besar, mengenakan blazer merah marun yang menunjukkan otoritasnya. Kita tidak akan membayar pemerasan, tegas Ayana. Indra, yang berada di ruang kendali keamanan di belakangnya, menunjuk sebuah titik di peta di dekat Selat Malaka. Mereka menggunakan kapal berbendera Liberia yang mencurigakan untuk menahan pengiriman. Secara legal, kita bisa menyergapnya, tapi risikonya tinggi. Ayana menoleh ke Indra, ritme kerja mereka kembali sinkron. Berikan mereka pilihan, Indra. Hubungi kapten kapal itu. Tawarkan 2 kali lipat harga yang ditawarkan pesaing kita, plus jaminan keamanan untuk keluarganya. Jika mereka menolak, tunjukkan pada mereka rekaman satelit yang membuktikan mereka melanggar zona pelayaran internasional. Kita gunakan integritas sebagai senjata, dan ancaman sebagai cadangan. Dalam waktu 48 jam, krisis itu berakhir. Kapal berbendera Liberia itu berbelok arah, mengirimkan mineral ke pelabuhan tujuan Kusuma. 1 tahun berlalu. Yayasan Integritas Kusuma telah berkembang pesat, pindah ke gedung baru yang sepenuhnya didanai oleh keuntungan bersih perusahaan. Pada malam pembukaan gedung baru yayasan, Ayana dan Indra berdiri di atap, memandangi lampu kota. Udara dipenuhi dengan sorak-sorai sukarelawan di bawah. Ayana mengenakan gaun putih tulang sederhana, tangannya memegang plakat perunggu yang bertuliskan moto yayasan, kebenaran adalah fondasi terkokoh. Indra, kini bukan hanya rekan hidupnya, tetapi juga jembatan antara dunia bisnis dan filantropi, merangkul pinggang Ayana. Kamu telah mengubah kenangan pahit menjadi warisan sejati, Ayana. Ayana bersandar pada Indra, menyentuh cincin pernikahan putih polosnya. Aku tidak akan pernah sampai di sini tanpamu. Dulu, aku takut pada kunci pintu. Sekarang, aku tahu kunci terbaik adalah kepercayaan yang kamu berikan padaku. Indra mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Bukan berisi perhiasan, melainkan 2 kartu akses hitam untuk gedung yayasan. Kontrak seumur hidup kita berdua memiliki banyak ruang. Ruang untuk cinta, dan ruang untuk menolong mereka yang membutuhkan. Ayo kita mulai chapter berikutnya. Mereka berciuman lembut di bawah cahaya bulan, meninggalkan jauh-jauh bayangan drama dan racun masa lalu. Setahun setelah yayasan berdiri, Ayana dan Indra kembali ke surga tersembunyi mereka di Ubud. Kali ini, mereka tidak membawa laptop atau ponsel yang berdering, mereka benar-benar mengambil cuti penuh selama 2 minggu. Pagi yang cerah, mereka duduk di tepi kolam renang tak bertepi, menghadap ke sawah hijau berundak yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Ayana, mengenakan gaun katun putih sederhana, mencelupkan kakinya ke air. Indra, dalam kaos polo dan celana pendek, duduk di sampingnya, memegang secangkir kopi. Setelah beberapa saat hening, Ayana menoleh ke Indra. Aku pernah berpikir, aku tidak akan pernah bisa membangun keluarga yang utuh lagi. Semua ketakutan tentang gen kegilaan ibu, semua racun yang disuntikkan Rudy. Suaranya memelan. Indra menautkan jemarinya dengan jemari Ayana. Racun itu sudah lama hilang. Ayana, kamu bukan ibumu, dan masa depanmu bukan masa lalumu. Kamu adalah Ayana. Kuat, tangguh, dan sangat waras. Ayana tersenyum, senyum penuh makna. Jadi, menurut Chief Strategy Officer merangkap rekan hidup, kapan waktu yang tepat untuk mulai merancang babak kehidupan selanjutnya? Babak yang berisi tangisan bayi, bukan tangisan kerugian perusahaan. Indra tertawa kecil, mencium kening Ayana dengan lembut. Aku rasa, pertahanan Kusuma sudah cukup kuat untuk menghadapi serangan terkecil yang paling manis. Kedamaian Ubud harus berakhir ketika ancaman baru muncul dari Jakarta, kali ini dari arena politik. Seorang menteri yang korup, Bapak Danu, berusaha mendorong undang-undang nasionalisasi mendadak untuk merebut aset mineral Kusuma dengan alasan kepentingan negara. Pagi itu, ruang kerja penthouse Ayana dipenuhi peta digital dan laporan legal. Ayana, mengenakan setelan bisnis abu-abu yang tajam, berdiri di depan layar besar, wajahnya menunjukkan ketegasan seorang jenderal. Dia mencoba menekan harga saham kami dengan rumor ini, berharap kami menjual murah sebelum UU itu disahkan, kata Ayana sambil mengetuk layar. Dia meremehkan integritas kami. Indra,
yang kini duduk di balik konsol keamanan canggihnya, memindai jaringan komunikasi menteri tersebut. Danu memiliki kelemahan, Ayana. Dia rakus dan terhubung ke konsorsium asing yang sama dengan Raja Wali dulu. Aku menemukan jejak pembayaran suap terselubung melalui yayasan fiktifnya. Ayana mengambil nafas. Jangan gunakan bukti itu untuk menghancurkannya. Kita gunakan untuk negosiasi. Hubungi pengacaranya. Beritahu bahwa kami tahu tentang transaksi ilegalnya. Tapi alih-alih menjatuhkannya, tawarkan jalan keluar. Dia menarik proposal UU itu dan kami mendanai salah satu program sosial Yayasan Integritas Kusuma yang sah atas namanya. Kita ubah serigala menjadi domba yang terpaksa berbuat baik. Indra tersenyum, mengagumi kecerdasan istrinya. Mereka tidak lagi bertarung untuk bertahan hidup. Mereka bertarung untuk mendefinisikan etika. Beberapa bulan kemudian, setelah berhasil menetralkan ancaman politik tersebut dan memperkuat posisi Kusuma, kebahagiaan sejati menyambut Ayana dan Indra. Di sebuah ruang bersalin modern di Jakarta, yang dihiasi dengan pencahayaan lembut, Ayana terbaring lemas namun berseri-seri, memeluk bayi laki-laki mereka yang baru lahir. Bayi itu tidur pulas di pelukannya, mewarisi mata besar Ayana dan rahang tegas Indra. Indra duduk di sisi tempat tidur, mengenakan skrap biru muda, tatapan matanya penuh keharuan yang jarang ia perlihatkan. Ia menyentuh lembut pipi Ayana. Dia sempurna, Ayana. Bersih, tanpa racun, murni. Ayana menoleh ke Indra. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Warisan terbesar kita bukanlah Kusuma atau yayasan, Indra. Tapi ini. Ia menatap bayi mereka. Di pergelangan tangannya, bekas luka tembak Indra terlihat samar di bawah cahaya lampu. Di tangan Ayana, cincin pernikahan putih polos berkilauan. Mereka telah menutup babak kelam dengan menciptakan masa depan yang sepenuhnya baru. Di luar jendela, cakrawala Jakarta yang berkilauan seolah menyambut pewaris baru dari fondasi yang terkokoh. 3 tahun berlalu. Leo, putra Ayana dan Indra, kini sudah berusia 3 tahun. Kehidupan Ayana adalah perpaduan yang harmonis namun padat antara memimpin konglomerat mineral global dan menjadi ibu penuh waktu. Pagi itu, ruang kerja penthouse yang biasanya hening dipenuhi dengan tawa Leo. Ayana, mengenakan kemeja sutra berwarna ungu tua dan celana panjang yang rapi, sebagai representasi pakaian bisnisnya, sedang menghadiri panggilan konferensi video darurat dengan timnya di Eropa mengenai krisis logistik di terusan Suez. Leo, yang baru saja selesai sarapan, merangkak di bawah meja, lalu muncul dengan gajah mainan di tangannya, berusaha menarik perhatian ibunya. Ayana, sambil berbicara bahasa Inggris yang fasih kepada dewan direksi di layar, secara refleks menyentuh kepala Leo dengan kaki kanannya, mengisyaratkan agar Leo bermain diam-diam. Indra masuk membawa secangkir teh. Melihat Ayana yang sedang berjuang menyeimbangkan krisis korporat dan tantangan balita, Indra tersenyum. Ia mengangkat Leo, mencium pipinya, lalu berbisik, "Ayo kita ke markas keamanan. Nak, kita biarkan Mama Iron Lady memimpin Perang Dunia Ketiga melawan biaya pengiriman." Ayana menghela napas lega, mengirimkan tatapan terima kasih pada Indra. Peran mereka telah bergeser menjadi dukungan total satu sama lain. Malam harinya, setelah Leo tidur, Ayana dan Indra menghabiskan waktu di balkon penthouse mereka, menikmati pemandangan malam Jakarta yang diselimuti kabut cahaya. Mereka sedang meninjau dokumen proposal untuk ekspansi Yayasan Integritas Kusuma ke Afrika Sub-Sahara. Integritas bukan hanya dibutuhkan di Jakarta, Indra. Kita perlu membawa perlindungan hukum ini ke tempat-tempat di mana kejahatan kerah putih menghancurkan seluruh komunitas, kata Ayana, suaranya dipenuhi gairah baru. Indra, memeluk bahu Ayana, menggesekkan cincin pernikahan putih polos mereka. Ekspansi ini adalah langkah yang berisiko, Ayana. Ini melibatkan birokrasi dan ancaman yang jauh lebih rumit daripada masalah Rudy. Kita bukan lagi hanya melindungi perusahaan, kita melindungi ide. Ayana menoleh, menatap Indra dengan keyakinan penuh. Dan kita memiliki fondasi yang terkuat, sayang. Fondasi kepercayaan. Kita akan ubah abu konflik menjadi mercusuar global. Ayana memajukan proposal itu, menandainya dengan pena bertuliskan inisial ayahnya. Setahun kemudian, keluarga kecil itu kembali ke villa tersembunyi mereka di Ubud, Bali. Kali ini,
Leo sedang bermain dengan riang di kolam renang dengan pengawasan ketat dari pengasuh, memberikan waktu pribadi bagi Ayana dan Indra. Mereka duduk di teras kayu yang menghadap sawah berundak yang hijau. Ayana menyandarkan kepalanya di bahu Indra, menikmati kehangatan matahari Bali. "Aku baru sadar," bisik Ayana, "semua ketakutan tentang gen kegilaan, semua racun yang coba mereka suntikan, semuanya sia-sia. Kebenaran benar-benar membersihkan semuanya." Indra menoleh, mencium puncak kepala Ayana. "Kamu membuang racunnya ke pot tanaman. Ingat? Dan kamu menanam benih integritas sebagai gantinya." Ayana tersenyum. Di kejauhan, Leo tertawa. Ayana menyentuh perutnya, di mana ia membawa kehidupan baru. "Aku rasa benih baru sedang tumbuh," katanya. Indra membelalakan matanya, lalu tersenyum lebar, tatapannya penuh rasa syukur. Mereka tidak hanya selamat dari perang. Mereka telah membangun dinasti yang didasarkan pada cinta dan integritas, jauh dari bayangan pengkhianatan Rudy yang dingin. Namun, seperti yang sudah menjadi pola hidup mereka, masa damai tidak berlangsung lama. Beberapa minggu setelah kembali ke Jakarta dan mengumumkan kehamilan kedua mereka kepada Leo yang kegirangan, Ayana dan Indra dihadapkan pada serangan baru yang jauh lebih canggih. Yayasan Integritas Kusuma yang sedang bersiap meluncurkan program bantuan hukum di Afrika Sub-Sahara, tiba-tiba menjadi target kampanye disinformasi yang masif di media sosial global. Sebuah kelompok LSM fiktif anonim mulai menyebarkan rumor bahwa Yayasan Kusuma adalah kedok untuk pencucian uang dan eksploitasi mineral, menargetkan citra Ayana sebagai Iron Lady yang berintegritas. Pagi itu, di ruang kerja Penthouse, Ayana berdiri di depan dinding video yang menampilkan grafik lonjakan berita negatif tentang yayasan di berbagai platform. Ia mengenakan setelan bisnis berwarna krem gading yang elegan, dengan aura otoritas yang tenang. Indra menatap data intelijen di laptopnya, berkata, "Ini bukan ancaman dari pesaing mineral biasa, Ayana. Ini operasi politik yang sangat terorganisir. Mereka tahu yayasan adalah inti dari reputasi kita. Aku melacak jalur dana kampanye kotor ini, sumbernya berasal dari offshore account yang terkait dengan konsorsium lama yang pernah kita hadapi, mereka hanya berganti tangan." Ayana menghela napas, namun matanya berkilat tajam. "Mereka mencoba menggunakan senjata moralitas untuk menyerang integritas kita? Ironis sekali. Kita akan gunakan transparansi kita sebagai tameng dan pedang, Indra. Publik harus tahu siapa yang benar-benar bermain kotor." Ayana memutuskan untuk melakukan serangan balik yang tidak konvensional. Bukan dengan menyewa PR krisis, melainkan dengan mempublikasikan audit keuangan yayasan secara penuh dan transparan di semua media, termasuk detail terkecil tentang setiap donasi dan pengeluaran program. Strategi ini dirancang untuk menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada satupun transaksi tersembunyi. Seminggu kemudian, dalam sebuah konferensi pers virtual global dari ruang kerja mereka, Ayana mengenakan setelan jas berwarna biru tua yang memberikan kesan otoritas penuh. Di sebelahnya, Indra bertindak sebagai moderator, sesekali menyajikan data forensik digital tentang akun-akun fiktif yang digunakan untuk menyebarkan disinformasi. "Kami tidak menyembunyikan apapun," kata Ayana ke kamera, suaranya tenang namun menusuk. "Kami bersumpah atas integritas. Dan untuk membuktikan niat baik kami akan menyumbangkan seluruh keuntungan yang dihasilkan dari kontrak mineral Kusuma di kuartal ini kepada korban kejahatan kerah putih, tepat di negara-negara yang dituduhkan LSM fiktif itu." Langkah ini membalikkan narasi secara total. Publik terkejut dengan tingkat transparansi Kusuma. Saat Indra mempublikasikan data yang menghubungkan LSM fiktif itu dengan dana gelap dari konsorsium musuh, kampanye disinformasi itu runtuh total dalam 24 jam. Reputasi Ayana dan Yayasan Integritas Kusuma tidak hanya selamat, tetapi malah menguat menjadi simbol integritas global yang tak tergoyahkan. Beberapa bulan kemudian, setelah kemenangan diplomatik dan integritas itu, Ayana melahirkan bayi perempuan mereka dengan proses persalinan yang damai di rumah sakit yang sama tempat Leo lahir. Mereka menamai putri mereka Binar, yang berarti cahaya. Di ruang rawat yang dipenuhi cahaya pagi, Ayana memeluk Binar yang mungil, merasakan kehangatan dan kemurnian di pelukannya. Indra duduk di sampingnya, memegang tangan Ayana dan mengusap rambut Binar dengan penuh kasih sayang. Leo, yang kini berusia 4 tahun, berdiri di ujung tempat tidur, bingung namun penasaran dengan adik barunya. "Dia ringan seperti cahaya," bisik Ayana,
matanya menatap Indra. Kita berhasil, Indra. Kita berhasil memutus rantai itu. Tidak ada racun, tidak ada ketakutan, hanya fondasi yang kokoh. Indra tersenyum, mencium Ayana. Racunnya berakhir di pot tanaman, Ayana. Dan yang tumbuh adalah Binar dan Leo, warisan terkuat kita. Ayana menyentuh cincin pernikahan putih polos di jarinya. Cincin itu kini menjadi lambang kesetiaan yang tak terpecahkan. Mereka telah menutup babak pengkhianatan sepenuhnya, kini menatap masa depan sebagai keluarga yang utuh. Sebuah dinasti yang dibangun dari abu konflik dan di atas pilar-pilar kepercayaan dan kebenaran.